Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokaatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam majelis halaqah pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan IMA, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang kita selenggarakan secara rutin setiap Jumat malam, yang dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka sharing-sharing dan berdiskusi untuk berbagi kesanah ilmu mengenai ajaran agama Islam, akidah Islam, dan juga kadang fikih juga, kadang sirah juga. Kita insya Allah untuk semakin menguatkan keimanan kita dan Islaman kita, khususnya buat teman-teman yang ada di Hong Kong dan juga secara umum buat teman-teman yang sebelumnya pernah di Hong Kong. Acara ini disiarkan secara live streaming juga di Facebook Dompet Duafa Hong Kong, dan mudah-mudahan bisa diikuti dan direkam untuk diikuti oleh teman-teman semua yang menyaksikan sebagai para sahabat Dompet Duafa Hong Kong. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam, alaihi wasallam. para sahabatnya, tabi'in, serta selama perjuangan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan semoga Allah pantaskan kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para eh, pemirsa yang ada di Facebook Dompet Duafa Hong Kong, dan juga teman-teman yang sudah bergabung di sini, sudah bergabung GM Dompet Duafa Hong Kong, Ustaz Fajar, narasumber kita pada malam hari kita, guru kita Ustaz Badrus Salim, yang alhamdulillah akan bersama kita selama 1 tahun untuk membimbing kita, berikan Tahun. ya, dan berbagi ilmu kepada kita semua yang ada di Hong Kong, khususnya ibu-ibu yang ada di Hong Kong. Nanti akan banyak bimbingan yang akan, ilmu-ilmu dari beliau yang akan bermanfaat buat kita semua. Malam hari ini di perdana kebersamaan kita dengan Ustaz Badrus akan, karena kita masih dalam suasana Lebaran, masih pasca Ramadan, maka kita masih berdiskusi mengenai pasca Ramadan, hal yang terkait dengan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi kita akan mengangkat tema mempertahankan serta meningkatkan spirit Ramadan agar kita terus semangatnya tidak akan luntur. Kalau bahasa kerennya sekarang, ojo kendor. Iya, gitu kira-kira. Kemarin kita sudah menggebu-gebu, kita sudah berbagai di bulan Ramadan. Semua riadoh kita jalankan. Berpuasa itu wajib, tambah dengan amal-amal sunnah, baik baca Qur'annya, baik sodakohnya, dan berbagai amal-amal kebaikan lainnya. Nah, pasca Ramadan, nah kita harus tetap menjaga spirit ini, semangat ini, itu kira-kira nanti. Dan tadi yang bahasa bahasa gampangnya, ojo kendor, kira-kira seperti itu. Baik, marilah untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama buka dengan baca umur kitab uh, surat Al-Fatihah. Semoga bacaan surat Al-Fatihah ini bisa memberi keberkahan buat kita semua. Al-Hadiniyah wanitan soliyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas nasta'in shiratal ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim 'alaihim waladdallin. waladdallin. Amin, amin, amin. Alhamdulillah.
Baik, selanjutnya kepada Ustadz untuk menyampaikan eh, nasihat-nasihat. Baik, Ustadz Abang Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azim. Al-hadi ala sirabihil mustaqim. Sirabil anbiya'i wal mursalin. Sirabil awliya'i was salihin. Sirabil ulama'il amilin. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanir rahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa afdalil makhluqati fil alamin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Ashabal fudala wal kurama, para alim ulama, para asatir, para kiai, khususnya General Manager Dompet Duafa Hong Kong, Ustadz Fajar Sofari, beserta Umi, beserta keluarga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan lahir dan batin di dalam mengemban amanah yang sangat mulia ini dan senantiasa istiqomah menebar keberkahan kebaikan kepada umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Abang Adi yang senantiasa istiqomah semenjak 2018 saya kenal begitu aktif di majelis di IMA, khususnya di Indonesian Muslim Association of Hong Kong, semenjak masih di apartemen sana sehingga sekarang masih Boleh. istiqomah, luar biasa sekali. Saya banyak berguru, banyak belajar dari insan-insan yang ada di sini, termasuk satu Ghazali juga, dan seluruh kaum muslimin muslimat, sahabat PMI, sahabat volunteer, dan semua yang mengikuti secara eh, online. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan saya yang kurang lebih 10 bulan yang lalu hadir eh, di tengah-tengah negeri Hong Kong, dan alhamdulillah sekarang mendapatkan amanah dari Ustadz Fajar untuk membersamai beliau eh, di Hong Kong kurang lebih insyaallah selama sanatun wahidah, a year insyaallah ya. Insyaallah, mohon doa restunya, mudah-mudahan saya juga dapat diberikan kekuatan lahir batin untuk dapat membersamai volunteer, sahabat PMI, dan uh, semua yang ada di Hong Kong sini dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan kualitas keilmuan, ya khususnya di sini. Mudah-mudahan seiring meningkat kualitas pemahaman akan meningkat kualitas pengamalan ajaran agama kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada request tema dari Ustadz Abang Adi, mempertahankan dan meningkatkan spirit Ramadan. Ini merupakan sesuatu yang cukup berat ya, mempertahankan biasanya. Bertahan itu bertahan, ya. Itu sesuatu yang berat. Nah, ya. Kita baru saja uh, melampaui 1 bulan yang sangat diagungkan. Kemuliaan itu ada kalanya
dari sisi tempat, kemudian waktu dan juga sosok. Dari sisi tempat, ya, tidak ada tempat yang lebih mulia melebihi kemuliaan Masjidil Haram, karena memang Allah mentakdirkan bahwasanya Masjidil Haram itu adalah tempat termulia. Ya. Sehingga kemudian beribadah di sana, sholatun fil Masjidil Haram, afdhulu min mi'ati alfi sholatin fi masiwah, kalau tidak salah. Sholat sekali saja di Masjidil Haram itu masih lebih utama daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti dapat sampai di sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Beruntunglah Ustaz Abang Adi, Ustaz Ghazali, Ustaz Fajar yang sudah sampai di sana. Ustaz Fajar Kurniawan hadir. Ustaz Fajar sebentar lagi nih, insya Allah. Ya. Kemudian ada kemuliaan dari sisi waktu. Yakni salah satunya dari 12 bulan itu ada satu bulan yang memang apa namanya utama melebihi keutamaan yang lain, yakni Ramadan. Dan untuk memberikan motivasi kepada para sahabatnya Nabi Muhammad SAW, karena syariat berpuasa Ramadan itu barulah ada setelah kurang lebih 15 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, ya, 13 tahun masa periodisasi di Mekah, ya, itu belum ada syariat puasa. Ya. Barulah setelah Fisanati Tsaniyah minal hijrah, 2 tahun di Madinah, barulah ada syariat berpuasa Ramadan. Maka dari itu, kemudian Rasulullah SAW itu memberikan support, memberikan motivasi terlebih dahulu dengan menyampaikan apa ya, khutbah di penghujung bulan Ramadan. Kalau tidak salah, saya pernah meminta kitab namanya Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila Ilamil Wuyub, karya besar Imam Al-Ghazali, Ustaz Bang Adi. Saya memintanya setengah dengan siasat yang mungkin setengah licik apa ya kalau bahasa bahasa kasarnya, tapi dengan bahasa halusnya ya, saya di perpustakaan An-Nur Timur Leste itu ada kitab, karena belum bertemu dengan Ustadz Anwar Dakosta selaku ketua yayasan, saya ya bahasanya meminjam dulu, kemudian pikir saya besok kalau tidak diperkenankan, diminta, ya nanti saya paket lah. Dan di pesawat saya WA, Ustadz Anwar, saya membawa kitab Mukasyafatul Qulub dari perpustakaan. Oh, dia apa-apa Ustadz? Mengapa hanya satu? Oh, jawabannya, mengapa hanya satu? Artinya, wah ini halal nih. Sudah. Ya sudah, saya bawa pulang. Oke, terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Oke, enggak apa-apa Ustaz. Ya, jadi hadiah. Dan di situ ada satu bab yang berkaitan dengan Ramadan. Karena ini kan nanti endingnya adalah berkaitan dengan mempertahankan, meningkatkan spirit Ramadan. Maka saya mengulas dulu dari apa namanya, awal ya. Nah, di dalam kitab tersebut ada satu riwayat dari Salman Al-Farisi. Ya, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiru yaumin min Sya'ban. Rasulullah berkhutbah kepada kami di penghujung bulan Ramadan. Beliau menyampaikan, ayuhan nas, qad adhallakum syahrun alim. Wahai manusia, sungguh kalian akan dinaungi oleh satu bulan yang agung. Sebutannya Ramadan itu bulan yang agung. Kemudian menyampaikan indikator-indikator tentang keagungan bulan Ramadan. Yang salah satunya disampaikan, ya,
Ah, ja'alallahu siyamahu fardhah. Salah satunya adalah saya tidak mengurutkan redaksi, tapi saya mengurutkan dari yang wajib. Kalau urut redaksi, langsung di situ Nabi menyampaikan fihi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Karena di dalamnya, di bulan Ramadan, ada satu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Allah menjadikan puasa menjadi wajib yang tadinya belum ada. Yang kemudian wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan Allah jadikan pada malam harinya ada kesunatan melakukan qiyamul lail dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kepada fadilah berkaitan dengan amalan di bulan Ramadan yang berbeda dengan amalan-amalan di selain Ramadan, berkaitan dengan keistimewaannya itu tadi. Keistimewaan dari sisi waktu, sehingga man taqarraba bi khoslatin minal khair, ya, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah beribadah dengan ibadah yang sunnah, yang bukan wajib, itu kaman ada faridatan fi ma siwah. Hal itu melaksanakan satu amalan kewajiban, amalan wajib di selain Ramadan. Ini sungguh luar biasa sekali. Ya, ini kita mengulas dulu supaya spiritnya. Nah, ini memang dilakukan oleh Nabi agar supaya mau melaksanakan, karena sudah keimanannya sudah kokoh, sudah kuat, barulah kemudian diwajibkan. Nah, walaupun akan melaksanakan kewajiban, tetap Nabi menyampaikan fadilahnya terlebih dahulu. Bahasanya mungkin stimulus, ya, agar supaya nanti tergerak, kemudian terinspirasi, dan kemudian mau melaksanakan. Salah satunya adalah tadi, man taqarraba bi khoslatin minal khair kana lahu kaman adda fardhatan fi ma siwa. Melaksanakan ibadah sunnah, ya, mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan seperti orang yang melaksanakan ibadah wajib di selain Ramadan. Artinya sholat sunnah sekali itu sama halnya dengan melaksanakan ibadah wajib. Masya Allah, luar biasa. Sehingga para sahabat itu begitu termotivasi. Bagaimana dengan ibadah wajib? Waman adda faridhatan fih kaman adda sab'ina faridhatan fi ma siwa. Barang siapa melaksanakan satu ibadah wajib sekali saja, itu melaksanakan 70 kali lipat di selain Ramadan. Sholat wajib sekali, dan itu tidak didapati di selain Ramadan. Ya, maka kemudian tergerak dan seterusnya banyak dan panjang. Saya insya Allah masih hafal dan masih ingat. Akan tetapi ini sebagai mereview kembali, sehingga kemudian ada spirit untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan secara dengan penuh kesemangatan. Ya. Meskipun ada iming-iming, bahasanya iming-iming dengan pahala yang berlipat dan seterusnya, karena memang ikhlas itu setidaknya dalam 3 indikator. Melaksanakan ibadah karena takut kepada Allah juga termasuk dalam kandungan makna ikhlas. Li adri thawab wal jannah, karena pahala dan surga itu pun masih masuk ke dalam tataran ikhlas. Dan sehingga setelah disampaikan itu dengan harapan nanti kemudian masuk yang terakhir adalah ridho. Iya, sampai kepada tataran nanti ridho. Selama 1 bulan sungguh luar biasa. Maka disebut dengan Ramadan. Ramadan itu dari lafal ar-ramdha. Ar-ramdha maknanya adalah al-hijarah al-muhimmah. Batu yang dipanaskan seperti batu bara.
Karena li'annahum yasumuna fil harri syadid. Pada waktu itu, para sahabat berpuasa dalam kondisi cuaca yang sangat panas. Tetapi tetap dilakukan karena disampaikan oleh Nabi tentang fadilah dan keutamaannya. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya menjadi terbiasa. Dan seterusnya. Dan kemudian disebut dengan itu Imam Al-Ghazali wakila menyebutkan ada satu keterangan bahwa sumya dzalika li'annahu yarmadu adzunub. Disebut dengan Ramadan itu karena bulan Ramadan itu adalah membakar daripada dosa-dosa manusia. Ya, yarmadu adzunub. Nah, kemudian dikaitkan dengan hadis Nabi, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap pahala Allah, maka diampuni dosanya. Nah, ini mungkin dari sini kemudian ada keterangan apa yarmadu adzunub. Ramadan itu melebur, ya, membakar daripada dosa-dosa manusia. Nah, kemudian ditambah lagi puasanya ini yang memang makna puasa adalah al-imsak, menahan. Bernahan. Dan tadi kita sekarang nanti temanya apa? Mempertahankan, untuk mempertahankan. Selama 1 bulan kita sudah dituntut untuk apa? Menahan, al-imsak. Mana puasa adalah kan al-imsak. Al-imsaku an kulli muftirin. Jami'a naharin, ya, tula nahar, ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang hari dengan niat yang khusus, biniatin maksuso. Lah ini menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak minum, menahan diri untuk tidak melakukan hubungan, dan seterusnya. Hal-hal yang membatalkan secara fikih. Dan juga kita juga berusaha menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Termasuk al-ghibbu, bagaimana kita dituntut untuk tidak berdusta, dituntut untuk tidak ngerasani, dituntut untuk tidak wanadhuru bisyahwatin, melihat dengan syahwat, dan seterusnya. 1, 2, 3 hari sampai 1 bulan terbiasa. Ya, terbiasa untuk demikian, sehingga kemudian pantas kalau kemudian nanti ada Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Hatinya menjadi bersih kembali. Karena apa? Dosa-dosa selama 1 tahun, ya, ibarat iman adalah the pure gold, emas yang murni. Sementara dosa-dosa kita sekalian adalah seperti karat-karat yang kemudian menempel, menggumpal, sehingga emas murni itu terkontaminasi. Ya, iman kita terkontaminasi dengan apa? Karena dosa-dosa itu yang begitu banyak, misalkan, yang disadari ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, itu pasti manusia akan melakukan salah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian dilebur, ya, dengan berpuasa. Lah kok mau berpuasa? Ya, saya menukil ini, sekarang saya melihat, kalau tadi enggak. Dan ada keterangan dari Syekh Utsman bahwasanya alam anna sauma ibadatun la yaqu 'alaiha hawasul ibad fala ya'lamuhu illallah. Puasa itu adalah ibadah yang yang tidak diketahui oleh manusia lain. Berpuasa ataupun tidak ada yang tahu. Ya. La ya'lam illa, hanya Allah yang tahu. Kalaupun kita tidak melakukan, ya, itu pun tidak ada yang tahu. Kita masuk kamar, makan juga tidak tahu, minum juga tidak tahu. Tapi kok mau melakukan, mau menahan diri sepanjang hari, ini sungguh luar biasa. Maka disebut dengan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa nih. Maka
sampai wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan pahala. Nah, kita terbiasa dengan melakukan hal-hal apa yang apabila manusia melihat pun tidak tahu tapi tetap mau melakukan, sehingga selama 1 bulan ini menjadi terbiasa. Bisa karena terbiasa melakukan hal tersebut, terbiasa menahan diri dari amarah, terbiasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, sehingga terbiasa. Jadi seolah-olah ini, ya, setelah Syawal ini sudah sangat terbiasa untuk melakukan sholat malam dan seterusnya. Nah, dengan harapan setelah Syawal ini bagaimana? Ya, ini setelah cukup berapa menit tadi, mana jam saya? Ya, ya, ya. Syawal ini setelah Syawal, ya, diharapkan bagaimana ya, spirit Ramadannya itu dapat dipertahankan. Spirit Ramadannya dapat dipertahankan. Ya. Kalau dari sisi kajian, ya ini tidak terlalu banyak kajian ini bahasanya memotivasi diri sendiri saja nih, ya, untuk dapat mempertahankan itu, ya. Kalau dari sisi fadilah kita sudah tidak dapat untuk seperti sebagaimana kita melakukan di Ramadan, ya. Karena Ramadan ini sudah berlalu, ya. Tetapi bagaimana setelah ini bukan lagi tertuju serta-merta serta-merta yang dituju adalah thawab dari jannah, walaupun itu diperintahkan oleh Allah. Ketika Ramadan itu diperintahkan untuk apa? Fa'aksiru an arba'i khisolin. Kita diperintahkan untuk memperbanyak 4 hal. Ya, salah satunya adalah syahadat. Yang kedua adalah istighfar. Yang keempat adalah memohon ridho dan juga surga, kan? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ini diperintahkan untuk memperbanyak. Bahkan ketika tidak memperbanyak itu laghina, bahasa mudahnya mungkin cara orang Jawa itu gembeleng. Gembeleng itu semugih. Semugih itu yang merasa orang sudah cukup dengan amal ibadah yang begitu banyak sehingga tidak memerlukan ridho dan surganya Allah. Maka Allah memerintahkan, Nabi menyampaikan agar supaya fa'aksiru, memperbanyak. Nah, saya masih rujukannya itu Mukasyafatul Qulub, ya, di Mukasyafatul Qulub. Untuk memperbanyak, dan kemudian memperbanyak yang terakhir, wal isti'adzah itu. Nah, wa tata'awwadzu mansukh, dari bentunya Allah, bentu itu murka Allah, min sukhtihi, ya, dan juga wanar, dan nerakanya Allah. Ini diperintahkan, jadi diperintahkan untuk memperbanyak memohon ridho dan surganya Allah, dan juga memohon perlindungan daripada murka dan siksa. Ini diperintahkan untuk memperbanyak, ya. Nah, setelah kita terbiasa itu, ya, bahasa berikutnya adalah, ya, mari kita bersama-sama kita memulai bahasanya memulai melakukan amal ibadah sebagaimana yang sudah kita lakukan, meskipun tidak sama persis. Kalau untuk puasa mungkin ada puasa sunnah sudah dilakukan dan kemarin sudah dikaji mungkin. Tapi spiritnya itu, bagaimana kita spirit semangat seolah-olah sebagaimana semangatnya kita ketika disampaikan oleh Nabi, ya, kepada para sahabatnya, ya, beribadah di bulan Ramadan itu melaksanakan ibadah wajib di selain Ramadan.
Nah sekarang karena sudah tidak ada, bagaimana kita sekarang berusaha untuk tetap melakukan dengan istiqomah. Nah, ya, istiqomah dari apa? Kalau puasanya sudah tidak, ya paling tidak istiqomah dari sisi jamaahnya. Bagaimana di Hong Kong ini, saya mengetahui betul, tentunya sangat berat bagi para PMI, para pekerja yang bekerja di Hong Kong, di perantauan dan seterusnya untuk melakukan hal tersebut. Karena apa namanya, eh, adanya klausul kontrak yang memang bekerja di dalam rumah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang ini yang dalam tataran normal yang mempunyai ruang gerak yang lebih luas, maka bagaimana kita pertahankan dari sisi mungkin jamaahnya. Karena sudah tidak bisa lagi untuk sama sebagaimana di bulan Ramadan, ya mari fadilah fadilah itu kita tempuh dengan apa? Ya paling tidak sholatnya tidak sendiri berjamaah. Nah, bagi yang sangat terbatas, mbak-mbak yang memang ada di majikan, bagaimana dipertahankan sekarang? Mempertahankan untuk tetap semangat, bekerja, tetap tidak meninggalkan ibadah. Ini yang minimum, yang minimum ya, yang minimalis jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan ini bagi mereka yang ruang geraknya, keterbatasannya, sehingga tidak dapat melakukan ya, apa namanya keutamaan. Maka kemudian, nah karena ini berkaitan dengan la'alakum tattaqun, ya, agar supaya kita menjadi orang bertakwa yang minimalis, mereka yang bekerja di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk melakukan sholat jamaah, setidaknya ketika libur, manfaatkan betul untuk datang ke majelis dimanapun. Sehingga kemudian di sana ada sholat jamaah, ada kajian, ada membaca Al-Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga pembiasaan yang terbiasa kita lakukan. Nah, ada yang senangnya sholat sunat, silakan. Ada yang pada Ramadan senangnya dengan tadarus Al-Quran, silahkan. Meskipun ada yang memaknai tadarus itu adalah umumnya membaca Al-Quran. Padahal itu belum masuk tadarus. Tadarus kan dari tadarosa, ya tadarosu. Ada unsur belajarnya. Kalau satu membaca, satu menyimak, kemudian membenarkan, ini bacaannya belum betul dan seterusnya, kemudian dikaji tajwidnya, itu ada unsur tadarus atau dikaji dengan tafsirnya. Kalau menyimak paparan Profesor Dr. Quraish Shihab, ya walaupun misalkan satu membaca ayat Al-Quran, walaupun satu ayat kemudian tahu maknanya, terjemahnya, kemudian kajiannya, itu juga sudah termasuk. Iya. Tidak, yang senang, oh hanya membaca sampai khatam, bagus. Juga tidak kalah bagusnya juga beliau menyampaikan adalah meningkatkan kualitas pemahamannya dengan Al-Quran. Ada yang sukanya banyak memperbanyak sodako dan seterusnya dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana mempertahankan itu? Nah, mempertahankan itu. Ya ini berarti beribadah, ibadah mahdoh kita, ibadah ritual kita juga kita pertahankan. Begitu pula ibadah sosial, ya kesolehan sosial kita sekarang juga kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Karena sudah tidak bisa sama seperti di bulan Ramadan yang misalkan yang sunnah itu melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, yang sunnah itu melaksanakan kewajiban. Berarti sekarang sudah tidak bisa. Artinya berarti harus ditingkatkan yang tadinya ya minimum 2,5%-nya dan seterusnya. Wah ini sedikit tambah ya, sedikit ditambah. Nah kalau seperti saya juga ya kebetulan langsung kemudian mendapatkan tugas di Hong Kong. Ini juga menjadi lebih intens lagi. Sama ketika di rumah juga demikian. Hanya di bulan Ramadan masih di sekitar Kebumen, dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya juga mencoba mempertahankan itu. Kebetulan kemudian mendapatkan amanah ke Hong Kong. Bismillah, ini juga dalam mempertahankan
tradisi, kebiasaan, sehingga jargon ini terinspirasi dari ini Ustadz Abang Adi. Ya, jenengan menyampaikan, oh ini mempertahankan dan meningkatkan spirit Ramadan. Ada kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, menjaga tradisi, bahasa mudahnya ya, menjaga kebiasaan yang baik yang sudah biasa dilakukan dengan mengambil sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, ya. Nah, kemudian ada istilah laisal 'id man labisal jadid. Ya. Hari raya bukanlah hanya bajunya yang baru, tetapi hari raya itu adalah yang ketaatannya baru juga. Artinya semangatnya. Nah, ini ya momen yang tepat juga ya dalam rangka memotivasi diri sendiri, diri pribadi saya sendiri, dan juga jamaah PMI, dan juga sahabat-sahabat shelter, juga sahabat-sahabat volunteer, dan kaum muslimin muslimat khususnya yang di perantauan agar supaya tetap istiqomah di dalam menjalankan ketaatan, termasuk bekerja itu pun bagian daripada ibadah, jangan lupa. Ya, bekerja itu juga beribadah. Kalau bekerja itu dalam rangka memberikan nafkah, wajib kepada keluarganya, ini juga wajib. Artinya ketika Ramadan dulu bekerja, sekali saja melakukan pekerjaan itu berarti melaksanakan 70 kali lipat. Lalu sekarang spiritnya, berarti spiritnya yang ditingkatkan. Berarti ketika kita bekerja betul-betul bahasa bahasa saya mudahnya adalah sekarang adalah bagaimana menghayati. Ya dulu adalah ada pengamalan Pancasila, ya, pengamalan dan penghayatan juga. Nah, kita bisa mengambil daripada pelajaran PMP zaman dulu itu. Penghayatannya yang penting sekarang mengenai penghayatannya. Bagaimana agar lebih berkualitas sehingga kita bekerja sungguh-sungguh pekerjaan ini sudah dilandasi dengan ini adalah pekerjaan yang halal satu. Ya. Yang kedua adalah pekerjaan ini dalam rangka mencari nafkah untuk menafkahi keluarga dan seterusnya. Ini sudah sangat mulia. Sehingga kemudian diawali bagaimana? Diawali dengan misalkan Bismillah. Ya Allah. Nah, jadi sungguh-sungguh pekerjaan ini dihayati. Sehingga kemudian dinikmati. Ya. Dan ini juga pengabdian kepada Allah. Ini juga ibadah. Sehingga dari pagi sampai malam itu sungguh-sungguh ada penghayatan. Ini sedang beribadah. Karena ini sedang beribadah, maka jangan meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, sholat dan seterusnya ini. Nah, spiritnya kan, mempertahankan spirit dan juga apa temanya? Meningkatkan spiritnya. Berarti bagaimana sekarang? Penghayatannya. Termasuk sholat, bagaimana juga penghayatannya. Meskipun yang sholat dengan majikan itu keterbatasan waktu, yang dilakukan misalkan cepat-cepat ya. Nah, sekarang bagaimana agar supaya tidak cepat-cepat? Kalaupun durasi waktunya terbatas tapi bagaimana ada penghayatan? Maka untuk bisa menghayati misalkan sholat harus tahu maknanya. Agar supaya tahu setidaknya ke majelis itu nanti akan terjaga. Karena dengan datang ke majelis itu bahasanya akan dicas kembali. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sehingga spirit ini termasuk di dalam bersedekah. Apalagi ini menjelang Ramadan. Bagaimana sekarang perhatiannya yang tadinya keluarga sendiri sudah. Kemudian keluarga yang lain yang memang membutuhkan siapa lagi. Jadi ada satu peningkatan yang tadinya fokus keluarga sendiri sudah. Bagaimana keluarga yang lain? Mungkin ada yang lebih membutuhkan. Kemudian siapa lagi yang membutuhkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga di situ ada peningkatan. Peningkatan yang tadinya adalah hanya keluarga sendiri. Ya. Kemudian lebih meluas lagi. Kita melihat
kanan kiri kita siapa yang memang membutuhkan, sehingga kemudian nanti apa namanya sedekah kita uh, pada bulan ini untuk ini, pada bulan berikutnya di sana ada satu planning demikian. Saya juga tersebut di sini. Bahkan saya sudah bernazar bahkan sampai di sini saya nazar 2,5% ke Dede untuk yang lain, 2,5% langsung saya untuk Palestina. Saya ada 2 target. Nah ini terinspirasi saya, mudah-mudahan ini menginspirasi. Jadi saya langsung nazar, bukan lagi nazar ketika mendapatkan rezeki, uh, bisyaro dan seterusnya, 2,5% Palestina, 2,5% saya masuk di Baitul Anfal. Belum yang lain tidak. Ini artinya sebagai contoh nih, spirit apa mempertahankan dan meningkatkan spirit Ramadan. Ya, mungkin sekilas itulah, Bang. Ini obrolan ya yang mudah-mudahan bermanfaat lah ya, karena dengan Abang Adi dan apa namanya para guru-guru di IMA kan orang-orang yang terpelajar dan banyak berdisiplin ilmu, sehingga saya tidak terlalu banyak menggurui, hanya mengingatkan kembali terutama diri saya pribadi, karena tadi saat Bang Adi menyampaikan ini, wah ini cocok juga ini agar supaya secara umum sahabat-sahabat PMI juga sekarang bagaimana ke majelisnya sekarang lebih ditingkatkan, dan terutama penghayatannya. Bagaimana penghayatan silaturahim kita dengan teman-teman volunteer, dengan teman-teman sama orang Indonesia, tolong menolongnya, ya, dan lain sebagainya. Ya, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Sehingga seiring meningkat kualitas pemahaman, akan meningkat kualitas pengamalan dan juga penghayatannya. Nah, mungkin itu saja Pak Adi. Ya, mungkin demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kajian pekanan di minggu yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Dan ini jadi remindingnya memang ini eh, apa ibrah untuk diri sendiri ya, bagi kita semua. Bagaimana kita setelah 1 bulan penuh digembleng masuk pesantren Ramadan, maka Betul. amalan-amalan kita setelah Ramadan udah tidak lagi eh, berdasarkan iming-iming pahala lagi, tapi berdasarkan kesadaran untuk bagaimana kita dekat Mendapatkan diri kepada Allah. ridhonya. Iya, mendapatkan ridho dari Allah dengan ini. Kalau sudah puasa kemarin puasa karena diwajibkan. Nah sekarang kalau puasa wajib 30 hari aja kuat, masa sih Senin Kamis nggak kuat gitu kan? Wah, ini langsung Itu apa, itu kan, rudal skat nih langsung. kan istilahnya begitu. Jadi karena sudah biasa puasa sebulan penuh, dipaksa nih wajib. Nah sekarang ya sudah nggak ada yang wajibnya, tapi ya Senin Kamis kita tetap jualan. Yang lebih mau dilengkapin lagi puasa ya Maulid 3 hari, atau yang lebih hebat lagi mau puasa Daud. Wah itu masya Allah, itu sudah Masya artinya Allah. pembiasaan untuk puasa sudah tergembleng di bulan Ramadan tadi. Yang sudah biasa sodako, nanti sodakonya zakatnya dipertahankan. Yang sudah Ya. biasa baca Quran tilawah 1 hari 1 juz, ojo Hmm. kendor gitu ya. Oh, Joko Doria tadi. Pajak benar Tadi ngaji Pak terus menyampaikan. tetap dipertahankan ngajinya biar ini. Ya, Dan yang sudah biasa teraweh, apalagi di Hong Kong nih terawihnya kalau yang di masjid 23 rakaat Ustaz. Nah itu iya, yang sama di biasa kampung juga ya. sudah biasa terawih dengan ini, ya paling tidak tetaplah apa sholat tahajudnya ya minimal yang versi 11 juga boleh, atau versi witirnya jangan ketinggalan. Nah, sampai nanti kita bisa, semoga Allah mudahkan, Allah panjangkan umur kita, bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang, sudah terbiasa dan sudah lebih siap lagi insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah memberikan nasihat pada kita semua, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan nanti,
Dan mudah-mudahan Allah lindungi dan kuatkan kita untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan spirit Ramadan ini terus sampai dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk teman-teman yang di Facebook Dompet Bapak Angkong menyimak, kita cukupkan sampai di sini. Kami akan lanjutkan diskusinya dengan media Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.